engkau dan saya sehat, pergunakan kesehatan ini dengan baik, pergunakan sebaik-baiknya. Ada orang sudah anfal di rumah sakit, sudah pakai O2, sudah pakai segala macam, baru dia menyadari, kenapa saya tidak manfaatkan hidup saya, kesehatan saya waktu saya sehat. Sekarang saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu penyesalan yang terlambat. Belajar mengasihi Tuhan. Tidak ada yang bisa kau berikan untuk Tuhan. Tidak ada selain kita mengasihi Tuhan dan memberikan hidup ini. Kita selalu harus sadar bahwa hidup ini terbatas. Keterbatasan itu mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Bunda menyadari kalau hidup ini terbatas dan tinggal beberapa detik, dan Bunda harus manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Hanya satu tujuan hidup saya. Saya tutup mata berada dalam peti jenazah, saya harus ada bersama dengan Yesus, karena Dia sudah siapkan tempat bagi saya. Selalu menangis, air mata saya selalu menangis. Tuhan, saya tidak minta apa-apa, tapi kalau kau panggil saya dan saya sudah ada di dalam peti jenazah, saya harus ada bersama dengan Engkau Tuhan. Saya manfaatkan hidup saya sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, karena saya tahu di ujung hidup saya selesai. Manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya, manfaatkan sebaik-baiknya, layani Tuhan, mengasihi Tuhan. Mati di mana, kapan mati, bagaimana cara mati kita, semua itu rahasia Tuhan. Itu sebabnya mari kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan, temukan Tuhan itu dalam hidup kita. Temukan Dia. Saudara yang kekasih, makanya judul yang saya berikan minggu pagi ini adalah carilah Tuhan dan temukan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan. Yeremia pasal 29. Ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Dengan kasih Tuhan, saya minta kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13, 3, 2, 1. Ketika kamu berseru, ini saya baru punya, jadi silahkan saudara yang baca. 3, 2, 1. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Agak berbeda dengan yang baru punya. Di sini dikatakan, ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Saudara yang saya kasihi, sudah banyak hal-hal yang terjadi yang kita lihat, dan tidak dalam kondisi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Negara kita juga begitu. Nah, itu sebabnya tidak ada tempat pelarian yang paling tepat untuk kita selain daripada Tuhan. Hanya Tuhan tempat pelarian yang paling tepat dalam situasi apapun yang akan kita hadapi. Dunia semakin gila. Saudara yang kekasih,
anak sudah dibentuk di dalam rahim sintetis dan memakai tali pusar buatan manusia, sehingga orang mau punya anak tidak perlu hamil lagi, tinggal masukkan di dalam tabung saja dan jadi anak. Suami istri punya dimasukkan dalam tabung dan jadi anak. Saudara yang kekasih, saya nonton itu dan saya ngeri dengarnya. Dan bukan ratusan, ribuan bayi-bayi dalam tabung di pabrik itu, saudara yang kekasih, pembuatan manusia. Ada banyak hal-hal aneh yang tidak masuk logika itu sedang terjadi. Dan ini tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebelum Tuhan datang ada pengangkatan yang namanya rapture, pengangkatan. Dan sesudah pengangkatan yang tertinggal itu Vaya Kondius, kau akan masuk di dalam penyiksaan tiada ampun 3,5 tahun. Saudara yang kekasih, mari kita berjaga-jaga. Itu ada di depan mata kita, ada di depan mata. Dan jangan pandang enteng waktu yang ada ini. Jangan pandang enteng situasi-situasi yang ada ini. Peperangan-peperangan yang terjadi jangan diremehkan. Karena itu semua sudah mulai pintu terbuka, bahkan sudah terbuka. Dan kita akan masuk ke sana. Hanya iman yang mampu menolong kita. Efesus 6 ayat 16, iman itu perisai. Ya, iman itu perisai dalam Efesus pasal 6 ayat 16. Dan perisai itu yang bisa menolong, melindungi kita, saudara yang kekasih. Nah, itu sebabnya carilah Tuhan. Kita kan berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Amatlah sombong kalau hidup ini milik Tuhan, lalu kita enggak cari Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, dia berkata dalam ayat 12, ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa, ketika kamu berseru untuk datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Dia siap mendengarkan kita berdoa, doa-doa kita. Apakah kita juga siap mendengarkan apa katanya dia? Saudara, ayat 13, ketika kamu mencari aku, ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Itu masih tanda tanya. Betul enggak bisa ketemu? Masih ada tanda tanya besar di situ. Walaupun dia katakan ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Stop dulu, itu tanda tanya. Nah, lanjutkan. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, baru ada jawaban. Yang di atas itu belum tentu dijawab, tapi yang di bawah pasti ada jawaban. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Saudara, dalam hidup kita dikatakan di dalam Amos pasalnya yang kelima. Tolong tampilkan ayatnya yang keempat. Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat berkata seperti ini, saudara yang kasih. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan menemuiku. Di sini dikatakan sesungguhnya beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Hidup. Dalam hidup ada kasih. Dalam hidup ada damai sejahtera. Dalam hidup ada ketenangan. Dalam hidup ada keselamatan. Dalam hidup ada jalan keluar. Dalam hidup ada kekuatan yang dari Tuhan. Itu semua hanya ada di dalam Tuhan. Makanya Tuhan katakan carilah aku, maka semua itu akan kau dapatkan di dalam Tuhan. Karena semua itu tidak dijual di toko untuk bisa dibeli, sehingga hanya orang-orang berduit yang bisa miliki, sementara kita enggak bisa miliki itu. Dan itu celaka. Tapi Tuhan baik. Tuhan baik. Ada yang bisa dibeli dengan uang. Ada yang kita tidak bisa beli dengan uang. Yang tidak bisa dibeli dengan uang itulah
Saudara yang kekasih, kita temukan di dalam Tuhan. Dan sebab itu cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, dan kita akan bertemu dengan banyak hal. Bertemu dengan jawaban, solusi. Bertemu dengan kekuatan, kemenangan. Bertemu dengan damai, sejahtera, sukacita, dan lain-lainnya. Kita akan temukan itu di dalam Tuhan. Itu sebabnya carilah Tuhan, saudara yang kekasih. Banyak orang serius mencari, mengejar apa yang hanya bersifat sementara, dan mereka siap melakukan apa saja. Dia nggak sadar bahwa suatu saat dia tutup mata, dia tinggalkan semua itu. Waktunya habis, pikirannya habis, kekuatannya dihabiskan, semua dihabiskan hanya untuk mencari, mengejar apa yang bersifat sementara. Dia lupa besok kalau dia mati. Nanti sudah sekarat baru dia ingat, oh iyo ya, kenapa saya tidak tahu pintu gereja ada di mana? Kenapa saya lupa pintu gereja ada di mana? Supaya saya bisa masuk dan saya bisa dengar firman, iman saya bertumbuh, saya kuat. Terlambat. Terlambat. Ya. Ibu Esther, dia jalannya susah, masih seret-seret kaki. Tapi buktinya beliau ada dalam rumah Tuhan. Ada dalam rumah Tuhan. Dan itu is the best. Bagaimana dengan kita yang normal dan kita nggak ada dalam rumah Tuhan? Sekalipun dia setengah mati, Ibu Esther setengah mati. Jalannya, kakinya berat karena membesar, bengkak. Dan dia sepertinya ini menjadi beban buat dia. Menjadi beban. Tapi oleh kemurahan, beliau ada dalam rumah Tuhan. Saudara yang saya kasihi, manusia mengejar sesuatu yang hanya bersifat sementara. Saudara, dan dia melupakan Tuhan. Kalau kita mencari apa yang menjadi kebutuhan kita, tidak salah. Yang salah kalau apa yang kita cari itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Itu yang salah. Yang salah kalau kita mencari sesuatu dan kita terpisah dari Tuhan sampai tidak ada waktu apapun dengan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, itu yang salah. Cari kerja silakan, itu tidak salah, oke. Cari uang, oke, silakan. Cari promosi silakan. Mau cari apa saja Tuhan gak larang. Yang penting ingat, Yesus itu sumber. Apa yang kita cari, apa yang kita inginkan tidak terlepas dari Tuhan. Karena Tuhan itu sumbernya. Semua yang kita perlukan ada di Dia. Nah itu sebabnya saudara yang kekasih, jangan habiskan waktu kita. Jangan habiskan kesempatan-kesempatan yang ada pada kita. Jangan habiskan kekuatan kita. Jangan habiskan semua yang ada pada kita hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Dan Tuhan bisa memberkati hidup kita sehingga kebutuhan kita bisa terpenuhi semuanya. Bisa terpenuhi dengan baik. Bangun pagi-pagi saya buka pintu dan saya berseru sama Tuhan. Hari ini Tuhan memberi berkat kepada saya. Memenuhi kebutuhan saya. Setiap pagi. Karena saya tahu Tuhan tidak mungkin membiarkan saya. Saya tahu Dia selalu ada untuk saya. Sehingga saya tidak takut. Biaya-biaya uang sekolah. Cucu saya mulai dari Advent, swasta sampai pemerintah. Puluhan juta itu terselesaikan. Bisa terbayarkan. Ya Pak Gembala ya. Tak bisa terbayarkan. Ini kan kalau kita lihat masalah ini seperti gunung Siklop, maknyos, mampus dagua. Kita bisa bilang. Tapi kalau kita lihat Yesus yang lebih besar, persoalan itu kecil. Kalau saya melihat Yesus itu besar,
Yesus itu dahsyat, Yesus itu ajaib. Saudara yang kekasih, uang 20 juta pembayaran ini dan itu kecil. Tuhan sanggup mengadakan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaannya, bukan menurut kemiskinannya, tapi menurut kekayaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah memberkati kita dari kekayaannya, bukan dari kemiskinannya. Allah kita itu hebat. Tugas kita hanya menyenangkan Tuhan. Selebihnya itu bagian Tuhan. Tugas kita hanya setia, membangun jembatan antara kita dengan Tuhan sehingga kita tetap terhubung dengan Tuhan. Maka lewat jembatan itulah berkat Tuhan itu mengalir turun atas kita, saudara yang kekasih. Cari Tuhan supaya hubungan kita selalu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita enggak dekat dengan Tuhan, hubungan kita renggang. Pada waktu hubungan kita renggang, saudara yang kekasih, itu menjadi masalah. Saudara, Tuhan sesiap. Tuhan itu selalu siap menolong kita kalau dia difungsikan. Tuhan selalu siap menolong kita dan selalu ada untuk menolong kita kalau dia difungsikan, kalau dia dilibatkan dalam masalah, persoalan, pergumulan, ekonomi, pekerjaan, krisis kita. Itu sebabnya libatkan Tuhan. Tolong tampilkan ratapan 3. Ini sudah beberapa kali, tapi saya kembali harus ingatkan. Kita beratapan pasal 3 ayat 57. Tolong tampilkan itu. Kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-57. Di situ dikatakan, engkau dekat tak ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Kalau Pak Jokowi panggil Panglima, ya itu pas. Karena Bapak Panglima itu, Jokowi itu adalah presiden. Dan Bapak Panglima itu ya pimpinan tinggi TNI. Jadi kalau Pak Presiden panggil, sini loh, dia pasti datang. Etik enggak kalau Panglima yang panggil Presiden? Kayaknya kurang etik toh. Kalau mau ada sesuatu yang Panglima mau kerjakan, dia yang harus mendatangi Pak Jokowi. Bukan Panglima yang panggil Jokowi, sini gue perlu sama lo, mau ngomong sama lo. Itu tidak. Lo lihat gak Tuhan ini? Engkau dekat ketika aku memanggilmu. Lalu di sini siapa sih yang bos? Pertanyaannya siapa yang bos di sini? Sepertinya kita yang bos. Dia Tuhan loh, dia Allah. Tapi dia bersedia datang pada waktu kita memanggilnya untuk menolong kita. Dan pada waktu dia datang, dia akan berkata, jangan takut, penyakitmu, masalahmu, krisismu, pekerjaanmu, ekonomimu dan lain-lainnya, itu bagian saya. Jangan takut. Dia tidak tersinggung dipanggil dan dia tidak merasa direndahkan pada waktu dia mendatangi kita. Dia enggak berpikir, Tuhan enggak bilang begini, emangnya lu siapa lu panggil-panggil gue? Emangnya lu siapa? Lo kamu kok berani panggil saya? Dia datang. Ayat ini luar biasa. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Coba kalau Tuhan panggil kita. Kita langsung datang enggak? Oh tidak. Susah. Tuhan panggil. Mari. Selalu memanggil kita. Tapi telinga kita kan budak. Kalau telinga budak otomatis enggak dengar. Kalau otomatis enggak dengar, bagaimana kita bisa datang? Nah ini saudara, Tuhan tidak merasa rendah pada waktu kita memanggil dan dia datang. Dia tidak bilang, saya seperti dipermalukan begitu. Tidak. Dia selalu siap menolong kita kalau kita melibatkan Tuhan.
Tuhan selalu siap bantu kalau kita fungsikan dia. Sebab itu waktu kita memanggil dia, dia pasti datang menolong kita dengan berkata, jangan takut. Terima kasih kau sudah panggil saya, yang lain itu saya bagian. Dan masalah kita akan terselesai. Yesus itu sudah sangat sempurna. Yesus itu sudah sangat sempurna. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari. Sehingga kita enggak perlu lagi mencari hal-hal lain dan bergantung kepadanya. Saya ulangi. Yesus itu sudah sangat sempurna. Kita enggak perlu mencari yang lainnya dan bergantung kepada yang lain-lainnya. Saudara yang kekasih. Apa lagi? Mau cari siapa lagi? Mau cari siapa lagi? Tidak ada. Cari Yesus yang punya langit dan bumi ini dengan segala isinya. Carilah dia. Pada waktu engkau mencari, dia bersedia ditemui. Dia tidak perlu pakai protokoler. Lapor sana, lapor sini, lapor situ, lapor sini baru bisa berjumpa. Pada waktu kita berseru mencari dia, dia selalu siap buka diri untuk ditemui. Dan telinganya pun selalu siap mendengarkan apa kata kita. Dan hatinya pun selalu tergerak untuk menolong kita. Selalu tergerak untuk menolong kita. Kurang apa? Kurang apa? Yesus itu sudah sangat sempurna. Sehingga kita enggak perlu mencari yang lain. Sehingga kita tidak perlu lagi bergantung kepada yang lain. Saudara yang kekasih. Tidak. Yesus saja, cari dia saja. Itu sebabnya perlu disiplin. Itu sebabnya kita perlu disiplin. Mendisiplinkan hidup kita untuk selalu bergaul dengan Tuhan. Disiplin. Disiplin itu bukan hukuman. Disiplin itu bukan hukuman, saudara. Karena di dalam disiplin itu ada pembelajaran. Di dalam disiplin itu ada pembelajaran yang ada nilai-nilai Tuhan di dalamnya. Jadi disiplin itu bukan hukuman. Saudara yang kekasih. Karena di dalam disiplin itu ada pengajaran yang bernilai-nilai Tuhan. Saudara. Bayangkan kalau pelayan altar tidak disiplin, pasti kacau balau. Kalau dalam gereja nggak ada disiplin, pasti kacau balau. Kalau dalam pekerjaan kita di kantor tidak ada disiplin, pasti kacau balau, amburadul. Dalam rumah tangga pun kalau tidak ada disiplin, pasti kacau, amburadul. Disiplin menghadirkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu mendatangkan keuntungan-keuntungan yang besar. Itu sebabnya disiplin bukan hukuman. Disiplin itu bukan hukuman. Kalau gereja ini memiliki pendisiplinan, itu bukan hukuman. Tapi itu pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran ada nilai-nilainya Tuhan. Jadi jangan tersinggung. Jangan marah kalau kita didisiplinkan. Ada enggak tentara didisiplinkan, dia bilang begini, emang suka-suka gue, terus lu mau apa? Waduh, saya ini anak TNI, pelayanan di TNI. Ada enggak kalau prajurit bersalah, sini lo sini, kenapa begini? Suka-suka gue, lu mau apa? Bisa enggak dia ngomong begitu? Sungguh mati itu. Itu hanya Tuhan yang tahu, Ibu Enda juga tahu itu. Itu hanya Tuhan yang tahu saja.
Pendisiplinan itu melatih kita menjadi orang yang hebat. Disiplin itu melatih kita menjadi orang yang katanya bermental prajurit. Dan disiplin itu adalah mental prajurit. Itu mental prajurit, saudara. Disiplin. Makanya di dalam militer itu disiplin sangat tinggi. Diberangkatkan, Markus, besok kau harus berangkat ke sini. Maaf Pak, istri saya mau melahirkan di rumah sakit. Persetan dia mau melahirkan kah tidak kah, pokoknya besok kau berangkat. Dia nggak bisa bilang begitu, istri saya mau melahirkan Pak. Dia nggak bisa bilang begitu. Markus, besok kau berangkat. Tugas di sini. Dia tidak bilang, Pak maaf, bapak saya sekarang di rumah sakit. Bisa? Enggak bisa. Siapa? Berangkat. Ya. Dia tidak bilang, bapak saya sekarang di rumah sakit, tinggal tunggu matinya Pak. Saya ingin lihat dia putus napas. Enggak bisa. Berangkat. Siap komandan, berangkat. Itu militer. Disiplin. Disiplin itu kualitas. Disiplin itu integritas. Kalau ada pejabat macam bapak diberangkatkan, berangkat pergi ke sini, dia tidak bisa kasih alasan. Tinggal menerima tugas dan berangkat. Itulah kualitas. Dan itu adalah integritas kita. Disiplin itu. Jadi itu bukan hukuman. Jangan menganggap pendisiplinan itu hukuman. Salah. Di dalam pendisiplinan itu, saudara yang kekasih, ada pembelajaran-pembelajaran. Yang di dalam pembelajaran itu ada nilai-nilai Tuhan. Dia berkata, ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Waktu kita cari Tuhan, kita bisa menemukan dia. Tidak sampai di situ. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Jadi saudara lihat. Jadi mari kita belajar. Bukan dari manusia. Belajar dari firman, saudara. Jadi kita harus sadar disiplin itu penting. Karena kalau tidak ada disiplin, pelayanan amburadul, gereja amburadul, pekerjaan amburadul, rumah tangga juga amburadul. Semuanya berbau amburadul, berantakan. Sebabnya disiplin itu perlu ada di mana-mana. Jangan heran, Allah kita juga itu disiplin. Makanya kalau kita salah, dia disiplinkan kita. Sini lo gua ketok kepala lu ya, kurang ajar. Nah, kita juga, Tuhan juga tahu cara mendisiplinkan kita. Kalau kita kurang ajar, kalau kita jauh dari dia bilang, oh tunggu, nah ya tunggu. Dari sana itu, dari jauh itu dia pukul kita, terus sampai kita tiba di tempat tujuan. Baru dia stop. Itu pendisiplinan, saudara yang kekasih. Bunda itu kalau duduk di rumah itu belajar, sampai bingung-bingung pikir-pikir. Ya juga ya. Berapa tahun kita ini didisiplinkan Tuhan karena kurang ajar. Ya Bu Enda ya. Sampai hari ini ya, kita masih diketok-ketak. Saudara tahu, karena bandel-bandel. Jadi jangan tersinggung. Jangan sakit hati kalau kita didisiplinkan, saudara yang kekasih. Jangan bersungut-sungut muncul tanpa kita sadari. Bersungut-sungut dalam melayani Tuhan itu menghilangkan apa? Kualitas. Pendisiplinan itu membuat kita semakin berkualitas.
membuat kita semakin berkualitas baik. Saudara, dan jangan bersungut-sungut. Kalau dalam gereja ada pendisiplinan, kalau di kantor ada pendisiplinan untuk ditaati, karena melalui disiplin melahirkan kebaikan, dan kebaikan-kebaikan akan mendatangkan berkat. Tidak ada alasan untuk kita bersungut, marah, emosi, sakit hati. Itu hanya menghilangkan apa, saudara yang kekasih? Kualitas kita. Itu hanya menghilangkan kualitas. Jadi saudara yang kekasih, carilah Tuhan dan temukan Dia. Kita tidak cukup pintar. Saudara dan saya, kita tidak cukup pintar. Kita tidak cukup kuat, saudara yang kekasih, untuk menjalani hidup ini tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya sebagai penolong bagi kita. Saya ulangi, kita tidak cukup pintar. Kita tidak cukup kuat untuk menjalani hidup ini tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup kita sebagai penolong bagi kita. Tidak bisa. Kalau mau bikin jalan baru silakan. Saya mau bikin jalan baru, Tuhan kau jangan campur ya. Kau jangan campur. Kau dengar saya bicara ya. Saya mau bikin saya jalan baru dan saya minta kau jangan campur ya. Ya, kau dengar tak? Ya sudah. Silahkan bikin jalan baru. Jinggen jinggang jinggang jinggi. Oh my God. Nah, sekarang mau balik ini yang parah. Jatuh. Untung kalau sampai. Terus kalau enggak sampai, oh it faya con Dios. Nenekmu apakah? Saudara, kita enggak cukup kuat, enggak cukup pintar untuk menjalani hidup ini tanpa melibatkan Tuhan sebagai penolong. Saya kasih tahu. Sebab itu hati-hati. Bunda nggak bisa bilang, kau jangan campur sapu hidup ya, out. Ujung-ujungnya juga, Tuhan, tolong ampuni saya Tuhan, ampuni. Saya tahu tadi saya berdosa, ampuni. Sekarang kita damai Tuhan, damai ya, damai. Ujung-ujungnya cari Tuhan. Ada orang bejat moral luar biasa. Begitu dia sakit, dia panggil saya. Baru saya bilang, kau ingat pintu gereja waktu kau sehat? Tidak pernah ingat. Oh pantas. Kau ingat Tuhan waktu kau sehat? Tidak. Dia pakai bahasa Toraja itu. Teku mahli mas sambayang. Saya tidak pergi bersembahyang. Teku mahli mas gereja. Saya tidak pergi ke gereja. Oh, baru kenapa sekarang kau cari Tuhan? Gari ina. Dia pakai bahasa, ampun saya, ampun. Garina itu ampun. Garina. Oh. Saudara. Hidup ini dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jadi jangan bilang, stop, jangan campur sapu hidup ya, kau out. Tidak bisa. Tidak ada orang yang kebal dengan kematian. Satu saat kau pasti mati. Nah, saya mau kasih tahu satu hal yang sangat penting. Buat kita semua. Hargai kursi-kursi yang kita duduki ini. Hargai baik-baik. Kursi-kursi yang kita duduki ini, hargai. Karena di atas kursi yang kita duduki ini ada nilai-nilai keselamatan di dalamnya. Amin. Ya. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Hargai kursi-kursi yang kita duduki ini, hargai. Hargai baik-baik. Hormati kursi yang kita duduki ini baik-baik.
Karena di atas kursi di mana kita duduk di sini itu ada nilai-nilai keselamatan di situ. Ada nilai-nilai keselamatan di situ. Jangan biarkan kursi ini kosong. Jangan biarkan kursi-kursi ini kosong. Jangan biarkan kursi ini kosong. Sesuka hatimu. Satu saat orang lain akan menggantikan engkau. Satu saat kursi itu akan digantikan orang lain. Jangan salahkan Tuhan. Paham ya? Saya ulangi lebih tegas. Hargai kursi yang kita duduki. Karena kursi ini dia benda mati. Tapi ada nilai keselamatan di sana. Dan jangan biarkan kursi ini kosong. Kosong. Saudara, jangan salahkan Tuhan kalau satu saat ada orang lain mengambil alih tempat itu. Tempat kita. Ini penting untuk kita sadari. Itu sebabnya mari kita belajar. Sebab di sini dia katakan, ketika kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku, dengan apa? Segenap hati. Hati-hati saudara. Kursi ini benda mati. Sepertinya tidak ada nilai. Bagi kita mungkin kita lihat itu hanya benda mati. Bisa angkat lempar kiri kanan, buang juga bisa teman. Tapi kau harus sadari, kita harus sadari bahwa di atas kursi yang kita duduki ada nilai keselamatan di situ. Dan jangan kau selalu biarkan tempat itu kosong. Satu saat kau akan menyesal. Dan jangan salahkan Tuhan kalau ada orang lain yang mendudukinya. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, kemenangan, keberhasilan ditentukan dari seberapa dalam, seberapa jauh kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Saya ulangi, kemenangan, keberhasilan ditentukan dari seberapa jauh, seberapa dalam kita bisa menjaga hati kita. Sebab itu perbaiki. Tolong tampilkan Yeremia 7 ayat 3. Yeremia pasal 7 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kamu. Sebab itu perbaiki. Untuk mengaitkan ini saya ulangi. Kemenangan, keberhasilan dalam hidup ini ditentukan dari seberapa dalam, seberapa jauh kita bisa menjaga hati kita. Sebab itu perbaiki. Perbaiki dengan baik. Mari kita belajar hidup disiplin di hadapan Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Jangan kau paksakan Tuhan yang mendisiplinkan kita. Sakit. Itu sakit. Jangan paksa Tuhan turun tangan yang mendisiplinkan kita. Itu sakit. Semua kebaikan-kebaikan bagi kita itu dihasilkan dari pendisiplinan. Semua kebaikan itu, semua yang terbaik dihasilkan dari yang namanya disiplin. Disiplin. Saya mau katakan yang terakhir. Kursi-kursi kosong ini, kursi-kursi yang masih kosong ini adalah tanggung jawab kita. Amin. Ya.
bukan tanggung jawab siapa-siapa. Kursi kosong ini adalah tanggung jawabnya kita. Jadi mari hargai tempat dudukmu. Hargai baik-baik. Jangan sampai besok kau menyesal dan tidak bisa menyalahkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kursi kosong ini adalah tanggung jawabnya kita. Jadi carilah Tuhan. Cari Dia. Temukan kasih-Nya. Temukan kebaikannya dalam hidup kita. Temukan kemenangan-kemenangan yang ada dalam Tuhan itu bagi kita. Temukan, 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 temukan. Supaya kita mengalami semua itu di dalam Tuhan. Bagaimana kau bisa memiliki kasih? Bagaimana bisa kau memiliki kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, saudara? Kalau kau tidak mencari yang punya itu semuanya, itu sumbernya. Tidak bisa. Yang ada hanya terseok, seok, seok, seok. Terseok, seok. Itu sebabnya, mari, tidak perlu Pak Gembala disiplinkan Bunda. Tidak perlu Pak Gembala disiplinkan saudara. Tuhan juga tidak perlu disiplinkan saya. Tuhan juga enggak perlu disiplinkan kita. Tapi kitalah yang harus mendisiplinkan hidup kita. Amin. Kita disiplinkan hidup kita sebaik-baiknya sebelum terlambat. Saya ulangi, jangan biarkan kursimu selalu kosong. Karena di kursi yang kita duduki ada nilai keselamatan di sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik silahkan maju.